Halo, ketemu lagi sama saya David, seorang stroke survival, pejuang stroke. Yes, kali ini saya mau sharing tentang yang namanya support system. Support system yang terdekat adalah pasangan. Ya, istri kita, suami kita, dan anak kita, orang-orang yang terdekat. Demikian juga dengan orang tua, kakak, adik, abang. Tapi yang paling dekat adalah pasangan kita. Yes, bagaimana perubahan yang terjadi pada orang-orang pasca stroke, baik emosinya, baik kebiasaannya, baik perilakunya, itu juga akan berimbas kepada pasangan kita yang setiap hari ketemu sama kita. Apakah sudah siap untuk perubahan yang terjadi? Itu pertanyaan yang paling mendasar. Baik kita maupun pasangan kita yang adalah support system kita paling terdekat harus siap untuk perubahan tersebut. Tetapi kita tidak boleh sebagai orang yang hanya menuntut biar pasangan kita yang bisa beradaptasi. No. Kita sendiri pun harus bisa beradaptasi dengan keadaan yang baru. Dengan keadaan yang baru, situasi kondisi yang baru, kita harus cepat untuk beradaptasi. Seringkali para penderita stroke, pasca stroke, maunya cepat. Ya, segala sesuatunya itu kepengen cepat, dan cepat. Apakah orang-orang yang menjadi support system kita itu juga bisa melakukannya dengan cepat? Belum tentu. Mereka juga punya satu atau dua atau hal-hal lain yang mereka harus kerjakan. Tapi seringkali ego kita kepengen cepat dan cepat. Hal itu yang menjadi hal yang paling harus cepat diselesaikan untuk kita bisa beradaptasi. Sebagai orang pasca stroke harus bisa beradaptasi dalam perubahan. Kita harus belajar untuk bersabar, dan bersabar. Kita nggak bisa memaksakan sedemikian rupa orang-orang, apa itu pasangan kita, anak kita, orang tua, keluarga, teman, untuk cepat dan cepat seperti yang kita perintahkan. Nggak bisa. Kita harus beradaptasi. Dimulai dari kita untuk cepat belajar beradaptasi atas situasi, kondisi, keadaan yang terjadi pada diri kita. Jadi, support system yang seperti apa? Yang pertama adalah kita harus pada diri kita sendiri. Kita harus cepat untuk beradaptasi, menerima keadaan, situasi dan kondisi kita seperti sekarang. Kita tidak boleh menyesal, tidak boleh terpuruk dengan penyesalan, keadaan yang sudah berubah, no. Tapi harus cepat untuk beradaptasi dengan kondisi situasi saat ini. Yang kedua adalah orang-orang terdekat tadi, yaitu pasangan kita, anak kita, orang tua, kakak adik, abang. Banyak pastinya ada orang-orang dengan tipikal yang berbeda-beda. Dan kita nggak bisa menuntut mereka untuk berlaku seperti yang kita mau. Mereka juga pasti punya kesibukan, punya hal-hal yang mereka harus lakukan. Nggak bisa kita push untuk melakukan apa yang kita inginkan terlebih dahulu, no. Tapi yang pertama
hal yang saya catat adalah support system orang-orang terdekat kita adalah orang-orang yang memiliki hati, punya perasaan yang sama. Carilah orang-orang dengan hati yang sama, yang punya perasaan yang sama. Bukan soal orangnya hebat atau orangnya sangat talented, no. Tapi orang-orang yang punya perhatian, punya caring, punya hati kepada kita. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang harus menjadi support system kita. Itu luar biasa. Tidak menjadi patokan kehebatan orang atau kepintaran orang atau kekayaan orang. Tetapi ketika kita ketemu sama orang-orang yang caring, yang punya hati, perasaan, punya perhatian kepada kita, itu adalah support system yang paling harus kita andalkan, yang harus kita jaga. Yang berikutnya adalah teman-teman. Yang ketiga adalah teman-teman yang menjadi support system kita. Apalagi teman-teman yang tidak punya hubungan kekeluargaan, tapi mereka punya caring, punya perhatian, dan mereka punya apa? Punya spirit, ya, spirit buat kita sembuh, buat kita pulih. Wah, itu adalah support system yang harus dipertahankan, yang harus dijaga benar-benar. Teman-teman atau sahabat-sahabat yang sangat memberikan semangat, tak jemu-jemu. Bukan hanya secara lisan, tapi juga lewat doa, lewat kata-kata yang membangun, perhatian, cinta kasih, dan juga pasti hal-hal yang lain yang tidak dapat digambarkan. Yes, spirit tersebut datang dari teman-teman yang punya hati yang tulus, sahabat-sahabat yang punya hati yang murni. Yang ketiga adalah teman-teman yang punya spirit, ya, semangat yang sama supaya kita cepat untuk pulih, untuk bangkit kembali. Dan yang berikutnya adalah support system yang di luar daripada kita, keluarga, teman-teman, yaitu para pendukung-pendukung seperti tim medis, ya, untuk perawat, ataupun alat-alat kesehatan, ataupun tim bantuan dalam kesehatan. Dalam situasi kondisi seperti yang dialami oleh orang pasca stroke, pasti banyak sekali tawaran-tawaran untuk pakai alat inilah, ke dokter inilah, ya, ke fisioterapi inilah, ke akupuntur ini, dan lain sebagainya. Banyak pasti ya. Saking sayangnya orang begitu bertubi-tubi memberikan nama demi nama. Sampai kita bingung sendiri. Tapi pesan saya adalah, kembali lagi, dapatkanlah orang-orang yang punya caring, yang punya spirit dalam membantu. Ketika kita ketemu, mungkin kita perlu ada interview, kita perlu melihat background-nya, CV-nya, ataupun kita ketemu dan kita bisa merasakan apakah benar-benar orang ini penuh dengan kasih, penuh dengan sayang dalam merawat saya, ya, baik itu dokter, perawat, rumah sakit, ataupun alat-alat kesehatan yang kita mau pakai. Atau hanya sebatas jualan. Itu sangat penting. Karena sehebat apapun tim dokter, perawat, obat, ataupun alat yang kita pakai, tapi kalau tidak dengan segenap hati kita lakukan dengan penuh dengan bulat tekad, pasti sia-sia. Jadi
Itu 4 hal yang saya catat dalam support system. Yang pertama adalah diri kita sendiri. Jadi support system kita. Apakah kita cepat untuk beradaptasi dalam perubahan yang terjadi, situasi kondisi yang terjadi. Yang kedua adalah orang-orang terdekat kita. Yang paling dekat adalah pasangan kita, istri kita, suami kita, anak kita, orang tua, kakak, adik, abang. Dengan orang-orang yang berbeda-beda, tapi ketemulah dengan orang-orang yang caring sama kita, yang punya hati, punya perasaan. Dan yang ketiga adalah teman-teman, sahabat, yang punya spirit, yang spirit dalam kita supaya semangat dalam berubah untuk pulih kembali, sehat kembali. Mereka adalah supporting system yang terbaik. Dan yang keempat adalah orang-orang yang di luar, dokter, suster, perawat, obat-obat, alat-alat kesehatan. Begitu banyak rupanya, tapi biarlah setiap hal tersebut kita cari tahu dulu mana yang benar-benar yang nanti akan care sama kita, yang kita bisa terima dengan bulat hati, bukan hanya dengan separuh-separuh, hanya karena disuruh, hanya karena iklan, tapi benar-benar bulat tekad kita menerimanya. Itu saja yang kita pelajari, saya sharing pada hari ini, biarlah menjadi berkat buat teman-teman di saat ini. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu, para stroke survival, para pejuang stroke. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba berdoa kiranya teman-teman, Bapak Ibu yang saat ini sedang menonton, para pejuang-pejuang stroke survival, kami belajar tentang support system. Biarlah dari kami, awalnya adalah diri kami sendiri. Kami minta Tuhan mampukan kami untuk bisa punya adaptasi yang cepat. Mulai dari kami nggak mau menuntut orang lain, tapi diri kami sendiri berubah, bisa beradaptasi dengan cepat, menerima keadaan dan situasi, belajar untuk bersyukur dalam segala hal. Kami percaya Tuhan, dengan kuasa daripada Tuhan memampukan kami. Yang kedua, kepada orang-orang terdekat kami, pasangan kami, istri, suami, anak, orang tua, abang, kakak, adik, biarlah mereka menjadi support sistem kami Tuhan. Walaupun berbagai macam karakter, tapi biarlah kami ketemu sama orang-orang yang memiliki kasih, perasaan, punya caring kepada kami. Dan yang ketiga adalah teman-teman, sahabat, yang menjadi support system kami. Adalah orang-orang yang punya spirit, yang menjadi semangat buat kami, untuk kami pulih, kembali, sehat, sempurna. Dan yang keempat adalah orang-orang di luar sana, para dokter, suster, perawat, obat-obat yang kami pakai, ataupun alat-alat kesehatan. Biarlah kami benar-benar Tuhan, bulat tekad untuk menggunakannya, untuk dapat menjalin, tidak dengan setengah-setengah, tidak dengan karena terpaksa, tapi benar-benar menjadi support system kami, karena kami bulat tekad untuk menerimanya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami belajar tentang support system. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tetap semangat. Terus maju. Terus penuh dengan semangat yang baru. Tuhan memberkati.